minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mursalin imamil muttaqin sayyidil ghurril muhajjalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa rzuqna uluman tanfa'una. Asbahna wa asbahal lillahi walhamdulillahi la syarikalah la ilaha illa huwa wa ilaihi nusyur. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin. Radina billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Segala puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan nikmat lain yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Mudah-mudahan kita senantiasa menjadi hamba yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang hakikatnya bisa bersyukur juga merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam selalu kita curahkan, kita sampaikan kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat dan para pengikutnya hingga yaumil akhir. Dan pun kita memohon kepada Allah agar kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi hamba yang setia mengikuti meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkat beliau ya, dunia menjadi bercahaya, bersinar, penuh dengan hidayah dan juga nur ilahi. Berkat beliau pula kehidupan di dunia menjadi damai dan tentram serta sejahtera. Yang ke depan kita berada di awal tahun Hijriah ya, tanggal 10 atau di hari Selasa itu adalah merupakan hari pertama Muharram, yang artinya ada pergantian tahun dari 1442 Hijriah ya, menjadi 1443 Hijriah. Sangat menarik juga mungkin kita ambil kesimpulan atau juga ibrah dari peristiwa hijrah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana beliau melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala untuk hijrah dari Mekah ke Madinah. Di mana dalam hijrah itu beliau menggunakan dua aspek. Ya, pertama beliau menggunakan protokol langit, artinya perintah-perintah Allah beliau laksanakan. Sunnatullah memang Allah berikan kepada Rasulullah SAW, keyakinan Rasul bahwa beliau pasti akan dibela oleh Allah, pasti akan diselamatkan, pasti akan diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam perjalanannya. Namun beliau juga tidak mengindahkan adanya ijtihad atau mungkin dalam bahasa sekarang dengan protokol bumi, strategi, cara ya, atau mengatur bagaimana perjalanannya tidak dikejar ya, atau tidak diketahui oleh masyarakat ya, Mekah saat itu merupakan ya, bagian daripada usaha ya, mujahadah Nabi SAW dan Abu Bakar As-Siddiq, sehingga perjalanannya tidak diketahui, kalaupun diketahui tidak terkejar. Walaupun mungkin ya, kita yakin Rasulullah SAW memiliki ya, keimanan yang kokoh ya, bahwa ya sebagaimana yang dijanjikan oleh Allah kepada nabinya, kepada Rasulullah SAW secara khusus, wallahu ya'simuka minan nas, dan Allah pasti memberikan perlindungan kepada Muhammad ya, dari segala usaha ya, atau juga rencana ya, baik
menyakiti atau membunuh, itu pasti dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi Rasul sendiri di saat melakukan hijrah, beliau tidak hanya mengandalkan yang namanya sunatullah ini, yang namanya protokol langit ini, tapi beliau juga menggunakan cara-cara manusiawi. Apa itu? Ya, mengatur bagaimana perjalanannya tidak langsung dari Makkah ke Madinah, tapi dengan terlebih dahulu tinggal di rumah Abu Bakar. Kemudian beralih ke Gua Sur selama 3 hari 3 malam. Kalau mungkin bisa Rasulullah SAW melakukan langsung, itu bisa saja ya dilakukan oleh Rasulullah SAW. Tapi beliau tidak lakukan itu. Ya, bahkan juga beliau meminta bantuan kepada anaknya, baik Asma ya, maupun juga Abdullah bin Abu Bakar. Begitu juga dengan pembantunya. Bahkan juga beliau menggunakan petunjuk jalan ya, bahkan bukan orang muslim ya, lalu tinggal di Gua Sur selama 3 hari. Ini kan kalau dikatakan bisa menyebabkan diketahuinya Rasul sallallahu alaihi wasallam, tapi beliau menggunakan ini dalam rangka mengelabui ya, bahwa di Mekah tidak ada, di perjalanan kota Madinah pun tidak ada selama 3 hari ya, akhirnya kehilangan jejak ya. Walaupun hampir ketahuan di Gua Sur, tapi Allah Subhanahu wa taala menurunkan pertolongannya ya, sunatullahnya, sehingga tidak ada yang mengetahui dan menyadari bahwa Rasul ada di dalamnya. Nah, pelajarannya adalah bahwa dengan hijrah Rasul seperti yang saat ini kita alami di saat pandemi ya, kita juga menggunakan 2 hal ini. Ada protokol langit, ada protokol bumi. Ada sunatullah, ada sunatul kaun. Ya, bahwa kita harus memiliki keyakinan pasti Allah akan menyelesaikan masalah yang sedang kita hadapi. Kita harus punya keyakinan bahwa Allah pasti memberikan jalan keluar dari hal-hal yang saat ini kita alami. Innama al usri yusra. Bahwa dalam kesulitan pasti ada kemudahan. Kita harus yakin ini. Bahkan dalam surat Ali Imran juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Maka Allahu liyadzal mu'minina 'ala ma antum 'alaihi." Ya. Bahwa tidaklah Allah akan meninggalkan kamu hai orang beriman seperti sekarang ini. Kita yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala pasti akan memberikan pertolongannya, akan menurunkan jalan keluarnya untuk kita semua. Tapi selain itu kita harus punya usaha, punya kerja menggunakan protokol buminya atau sunatul kaunnya, sunah alamnya yang harus dilakukan oleh setiap insan, berusaha untuk apakah terhindar dari pandemi, menjaga imun ya, agar kita senantiasa terhindar atau juga tidak terkena ya, penularan dari pandemi saat ini. Kita usaha ya, kerja keras ya, baik dengan melaksanakan protokol ya 5M misalkan ya, memakai masker, mencuci tangan, ya, menjaga jarak, mengurangi aktivitas di luar, atau juga ya menghindar kerumunan. Ini kan semua cara, ya. Artinya usaha kerja keras yang dilakukan oleh setiap insan sehingga terhindar. Atau juga dengan ya mengikuti pelaksanaan vaksin. Ya. Ini juga bagian daripada sunnatul kaun. Ya. Istihad setiap insan. Kalau mungkin terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan setelah kita istihad, itu sudah merupakan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita sudah punya usaha. Sunnatul kaun sudah kita lakukan. Insya Allah dengan kerja ini, dengan usaha ini, Allah membalas aktivitas dan kerja kita dengan ya pahala yang berlipat ganda. Ya. Jadi ini merupakan ya pelajaran ya, Nabi SAW melakukan 2 hal ya dalam melaksanakan tugasnya, berhijrah, bahkan juga berdakwah, berperang juga demikian, ya, dengan sunnatul kaun dan sunnatullahnya atau protokol langit dan protokol buminya, kita pun harusnya demikian, mengambil ibrah dari perjalanan sejarah dakwah Nabi Muhammad SAW di saat pandemi sekarang ini atau di masa-masa yang akan datang, kita menggunakan protokol langit dan protokol buminya, ya.
Kita punya usaha yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum sampai kaum itu sendiri setiap jiwanya melakukan perubahan. Ya, usaha kerja keras. Walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Dalam kaidah yang kita bahas pada pekan lalu menyatakan demikian, orang-orang yang punya kesungguhan untuk menuju ridho Allah, menjalan Allah Subhanahu wa taala, pasti akan diberikan jalan-jalannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak pintu untuk mendapatkan ridho Allah. Nah, ini sebagai muqaddimah bahwa memang Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita, dan Allah Subhanahu wa taala saat ini memberikan kepada kita kesempatan ya untuk bekerja dan berusaha agar kita menjaga imun kita setelah kita tingkatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupakan adanya adanya kerja keras, adanya sunnatul qaul ya, dan juga jangan juga kurangi keyakinan kita kepada Allah, adanya sunnatullah, adanya pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kita akan melanjutkan tadabbur kita surat Al-Baqarah. Ya, masuk pada ayat 123. Artinya ini bagian terakhir ya. Kalau di dalam surat atau di dalam Quran biasanya ada ya juz terbagi pada ya 2 hizib ya. Hizib pertama, hizib kedua. Hizib pertama terbagi 4 rubu ya, rubu 1, rubu 2, rubu 3, rubu 4 ya. Ya, rubu 3, rubu 4, dan juga yang kedua, hizib yang kedua ada rubu pertama, rubu kedua, rubu ketiga, dan rubu keempat. Nah, pada hari ini kita akan masuk pada rubu terakhir, ya, rubu keempat, terkait dengan kisah keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Pada ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa atammahunna. Qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Qala wa min dzurriyyati qala la yanalu ahdiz zalimin. Ingatlah ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian, menguji Nabi Ibrahim alaihissalam. Fa'atammahunna, dan Nabi Ibrahim sukses menunaikan ujian-ujian tersebut. Dan Allah berfirman, ya, sesungguhnya aku akan menjadikan kamu sebagai pemimpin. Maka Nabi Ibrahim berkata, apakah termasuk keturunanku? Maka Allah menjawab, la yanalu ahdiz zalimin. Iya, kecuali tidak akan diberikan kepada orang-orang yang zalim. Nah, paling tidak pada ayat ini kita bisa ambil 4 hal, ya, 4 bagian. Yang pertama, kalimat yang pertamanya atau di awal ayat ini Allah berfirman wa idh ibtala, dan ingatlah ketika Allah menguji. Di kalimatin, dengan beberapa ujian atau dengan banyak ujian. Ya. Fa'atammahunna. Nah, ini yang keduanya, maka Nabi Ibrahim sukses menjalankan ujian-ujian tersebut. Lalu Allah Subhanahu wa taala dengan pelaksanaan yang sukses itu memuji dan menetapkan Nabi Ibrahim sebagai pemimpin. Qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Ini bagian ketiga ya pada ayat ini, bahwa Allah akhirnya menetapkan Nabi Ibrahim sebagai pemimpin. Dan yang terakhir, ketika Nabi Ibrahim bertanya, apakah yang akan menjadi pemimpin termasuk keluarganya atau keturunannya kelak? Ya, maka bagi bagian terakhir Allah mengatakan akan diberikan kecuali kepada orang-orang yang zalim. Ya. Artinya orang yang taat, orang yang patuh, orang yang senantiasa menjalankan syariat Allah akan diberikan itu amanah kepemimpinan, ya, namun tidak akan diberikan kepada yang zalim, yang aniaya terhadap dirinya atau juga terhadap orang lain. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Sebelum kita bahas satu persatu, nampaknya memang ya menurut saya tidak akan selesai satu hari ini ya pembahasan ayat ini, panjang sebenarnya
kalau kita ingin bahas secara rinci. Pertama, misalkan kita melihat bagian pertama di awal ayat ini. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa idh ibtala. Dan ingatlah ketika Allah wa idh ibtala Ibrahim rabbuhu bi kalimatin. Dan ingatlah ketika Allah menguji Nabi Ibrahim dengan berbagai ujian, dengan banyak ujian. Ya kan? Nah, kata ibtala itu hakikatnya adalah ya berarti ujian. Dan definisi atau kata yang sama dalam bahasa Arab yang diartikan dengan ujian itu ada 4 ya, selain daripada kata ibtala. Ibtala berarti dari bala ya belu ya, balaan ya. Artinya Allah Subhanahu wa taala menetapkan ujian. Bahkan banyak ayat juga menyebutkan terkait dengan ini. Bahkan di antara tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia adalah untuk memberikan ujian kepada makhluknya, terutama manusia. Dalam surat Tabarok ya, atau surat Al-Muluk, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Dan Allah yang telah menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kalian manusia. Setelah ujian itu akan ketahuan siapa di antara kalian yang prestasinya dalam kerja-kerja itu terbaik. Ayyukum ahsanu amalan. Nah, artinya memang ujian itu untuk melihat prestasi. Untuk melihat dari sekian banyak manusia yang akhirnya berhasil menjalankan ujian, lalu mendapatkan pujian dari Allah Subhanahu wa taala, apresiasi dari Allah dengan prestasi yang disebutkan dengan ahsanu amalan. Kerjanya terbaik, kerjanya profesional, kerjanya memiliki tingkat ya kebaikan yang tinggi. Ya, jadi Allah tidak mengatakan hasana amala, tapi ahsan amala. Itu dari kalimat ibtala atau bala. Ya. Nah, kata lain dari kata bala adalah musibah. Ya, kalau musibah itu ya dalam bahasa Arab diartikan dengan kullu makruhin yahullu bil insan. Kata musibah itu biasanya atau diartikan dengan setiap sesuatu yang tidak disukai dan dialami oleh manusia. Jadi setiap peristiwa kejadian yang memang tidak disukai. Seperti sekarang kita sedang mengalami musibah. Pandemi yang sudah hampir ya 2 tahun berjalan. Ada juga di tengah musibah ini yang sakit, yang meninggal, ya. Bahkan juga yang kehilangan pendapatan, kehilangan pekerjaan. Ini musibah, sesuatu yang memang tidak disukai oleh makhluk berupa insan, manusia. Dan ini juga disebutkan dalam surat Al-Baqarah yang kelak akan kita bahas, ya, alladzina idza asobatkum musibah. Walaupun sebelumnya Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan wala nabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsi minal amwali wal anfusi wat thamarat wa basyiris shabirin. Jadi dan kami pasti akan menguji kalian ya dengan sesuatu ya dengan kekurangan ya baik dari harta, dari jiwa, dari makanan, buah-buahan dan sebagainya. Setelah itu baru Allah mengatakan alladzina idza asobathum musibah, yaitu orang-orang yang ketika ditimpa musibah ya, sesuatu yang tidak disukai tadi ya, musibah itu, maka akhirnya dia mengatakan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah ini sama ya artinya bala dengan musibah. Artinya memang di antara kalimat yang berarti ujian itu sesuatu yang pasti tidak kita inginkan, sesuatu yang ya kita berharap terhindar darinya, walaupun semua itu pasti akan kita dapati. Apalagi juga kalau diartikan dari kalimat yang ada ya, yaitu musibah itu dari asal katanya asoba itu artinya menimpa, yang sudah pasti menimpa
Dalam hadis Nabi SAW juga dikatakan, ya, ma asobaka lam yakun liyukhti'aka, bahwa apa yang sudah menjadi ketetapan untukmu tidak akan bisa bergeser. Yang sudah menjadi ketetapan Allah tidak akan bisa, ya, terhindar, tidak akan meleset itu, karena sudah menjadi ketetapan Allah, ya. Ma asobaka ini ketika kita berada di dalam kondisi pandemi ini sudah menjadi ketetapan Allah. Ma asobana lam yakun liyukhti'ana, ya. Ma asobakun lam yakun liyukhti'akum, ya. Jadi apa yang sudah menjadi ketetapan Allah, yang sudah pasti tertimpa dari Allah Subhanahu wa taala dari suatu kaum, setiap insan, ya, setiap pribadi, itu pasti akan terjadi. Lan yakul ikhtiaka, tidak akan tergeser itu. Wa ma akhta'aka lam yakul yusibaka. Apa adapun yang bukan menjadi ketetapan tidak akan tertimpa, kan gitu. Bahkan surat Al-Hadid juga Allah kuatkan gitu kan. Ya. Ma asaba musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabru'aha. Tidaklah menimpa suatu kampung, suatu negeri atau setiap jiwa kecuali memang sudah menjadi ketetapan Allah, ya. Ya. Sudah menjadi ketetapan Allah, sudah ditulis dalam kitab di Lauhil Mahfuz. Artinya sejak dahulu kala sebenarnya pandemi ini sudah ditetapkan Allah, ya, terjadi tahun ini, sekian ini kan gitu. Nah sekarang memang kita yang menghadapinya. Jadi nggak bisa kita katakan ini merupakan musibah karena perbuatan manusia. Memang mungkin ada andil dari perbuatan manusia, tapi kita tidak bisa juga katakan, ya, Allah tidak punya kerja di sini. Allah tetap, ya, memang menetapkan ini merupakan pandemi sebagai daripada musibah yang harus kita hadapi. Nah ini kalimat dari musibah. Nah kalimatnya ketiga sama arti dengan ujian adalah fitnah. Fitnah juga kita artikan dengan ujian, walaupun seringkali fitnah itu dimaknakan dengan, ya, celaan, ya, atau isu, ya, berita-berita bohong yang disebarkan oleh seseorang kepada orang lain. Tapi yang, kita bisa artikan yang berarti ujian adalah fitnah ini yang artinya adalah izabatul insan hatta yakuna jayyidan. Apa itu izabah? Bagaimana seseorang itu ketika terkena fitnah itu sedang dilebur, ya. Dilakukan peleburan terhadap diri manusia sehingga nanti menjadi orang yang terbaik. Diibaratkan fitnah itu seperti emas, ya. Emas ketika diambil dari perut bumi, dia kan masih gelontongan, ya, atau gelondongan, ya. Masih dalam bentuk pasir-pasir yang belum ada harganya. Memang ada harganya, tapi tidak lebih tinggi ketika akhirnya setelah dia ditempa, ya, dibakar, dipilah, ya, atau juga dipukul, ya, dipola, ya, sehingga ketika dia berada di etalase di toko-toko itu lebih mahal daripada ketika pertama kali ditemukan. Artinya memang manusia sedang difitnah oleh Allah, ya. Artinya sedang diuji oleh Allah, kita sedang diuji, ya. Dalam rangka apa, ya? Dalam rangka tamhis, dalam rangka bagaimana kita dipilih oleh Allah, ya, sehingga kita menjadi orang yang terbaik ketika selesai menunaikan atau menjalani ujian ini. Kita mungkin ditempa, kita mungkin dipukul, kita mungkin dibakar, ya. Ketika kita melakukan itu dan mendapatkan itu, kita berusaha dan berhasil melaksanakan dan menunaikan itu, maka insya Allah keluarnya setelah ujian ini menjadi ayyukum ahsanu amala. Ada mungkin yang sedang ditempa sakit, ya. Ada mungkin yang sedang ditimpa, ya, dikeluarkan dari tempat pekerjaan, ya, atau berkurang pendapatan, atau mungkin sampai ada kematian, ya, ketika keluarnya sabar dengan ini. Ada juga mungkin yang ada sakitnya permanen, ya, walaupun tetap ada usaha, kita kerja terus berusaha untuk sembuh dari sakit yang insya Allah akan sembuhkan, Allah akan sembuhkan. Tapi kalau misalkan nggak berhasil atau belum sampai, ya, kita mendapatkan itu, yakinlah bahwa ini merupakan ujian yang Allah Subhanahu wa taala sedang, ya, mempola dan juga membimbing kita, membina kita, menempa kita untuk menjadi manusia terbaik. Izabatul insan hatta yakuna jayyidan. Kita sedang dilebur oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi seseorang mukmin yang terbaik, ya.
Kadang mukmin mungkin ada mukmin yang baik, ada mukmin yang terbaik. Kita pengen yang terbaik. Ayyukum ahsanu amala ini. Ini bagian daripada makna ya lain kata ya dari ibtala yaitu fitnah. Nah, yang ketiga adalah imtihan. Dari musibah, kemudian fitnah, ada juga imtihan. Nah, imtihan ini adalah bagian daripada Allah Subhanahu wa taala sedang ya mencari siapa di antara yang nanti menjalankan ujian itu mendapatkan prestasi terbaik. Ya. Ibaratnya seperti orang yang sedang belajar ya. Ya, mungkin kita semua pernah ya mengikuti pelajaran ya, baik dari tingkat SD, SMP, SMA sampai kuliah. Kita selalu menjalankan ujian ya. Ada yang per semester, ada yang per triwulan ya. Ya. Dan ini kan bagian daripada ujian yang dijalani oleh seorang pelajar yang nanti setelah ujian nampak kelihatan yang nilainya bagus siapa, yang nilai kurang siapa. Lalu akhirnya keluar memiliki ijazah. Ijazahnya nanti akan kelihatan juga siapa yang kaum laut ya, siapa yang baik sangat baik, siapa yang baik ya, siapa yang mendapatkan IPK ya B ya, A, B, C atau D ya kan. Ini kan bagian daripada ujian yang dilakukan oleh seorang pelajar ketika dia ya berada dalam ya pendidikan. Nah, kita juga sedang dalam pendidikan Allah ya. Kita sedang menjalani pembinaan dari Allah Subhanahu wa taala, kita sedang berada dalam ujiannya. Ya. Apakah kita kelak nanti keluar dari ujian ini mendapatkan ijazah kam laut atau sangat baik atau sekedar baik saja atau cukup atau nauzubillah sampai mendapatkan ya IPK D ya. Atau nauzubillah tidak ya, tidak kita inginkan ini. Kita berharap dalam ujian imtihan ini kita mendapatkan ya ganjaran atau juga ya apresiasi pujian dari Allah yang terbaik. Laksanakanlah ujian ini ya dengan baik ya, niscaya dan insya Allah Allah juga akan melihat kerja-kerja kita. Lalu yang terakhir di antara kalimat ibtala itu adalah dengan ikhtibar ya. Kata lain ya dari ibtala adalah ikhtibar. Apa ikhtibar? Ikhtibar adalah ujian yang artinya agar manusia punya pengalaman, khibrah. Ya. Dari ujian itulah nanti manusia mendapatkan pengalamannya, pengalaman bagaimana menanggulangi musibah, ya. Pengalaman bagaimana bisa eksis ketika mendapatkan ujian yang bertubi-tubi. Ya. Bisa jadi ujian ini tidak lebih berat dengan ujian yang akan datang. Ya. Bahkan juga Nabi SAW memberitakan kepada kita sebagai orang tua untuk membina anak-anak yang terbaik, ya, karena mereka akan menjalani kehidupan yang lebih berat daripada sekarang ini. Itu ya. Jadi bagian daripada yang Allah Subhanahu wa taala inginkan dari ibtila adalah agar kita senantiasa ya mengakui bahwa kita sedang dalam ujian Allah. Kita yakin adanya ujian dari Allah Subhanahu wa taala, namun kita punya kerja untuk menjadi orang yang keluar dari ujian ini. Apakah yang kita yakin bahwa musibah itu pasti menimpa diri kita, yang tidak kita bisa menghindar kalau sudah menjadi ketetapan Allah. Artinya kita yakin adanya takdir Allah Subhanahu wa taala, lalu ada fitnah ya sebagai peleburan kita untuk menjadi orang yang terbaik ya setelah ujian, atau ya dalam rangka agar kita mendapatkan ijazah ya, apresiasi dan pujian dari Allah ya, atau juga bagian daripada ikhtibar, kita memiliki pengalaman-pengalaman yang banyak dari ujian. Nah, kita kembali kepada ayat di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa idibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin. Dan ingatlah ketika Allah menguji Nabi Ibrahim dengan berbagai ujiannya. Ya, kalimat ini ya diartikan dengan ujian-ujian atau ujian yang banyak. Ya. Apa saja ujiannya? Masya Allah ya, bisa kita dapatkan atau kita lihat dalam perjalanan hidupnya Nabi Ibrahim tidak pernah lepas dari ujian. Baik sejak beliau lahir sampai beliau mendapatkan perintah untuk menjalankan tugas risalah. Ya.
dari kecil ya, dari sejak lahir terus menjadi pemuda, lalu menjadi seorang bapak ya, seorang ayah ya. Bahkan sebelum menjadi seorang ayah cukup sudah menjadi seorang suami ya. Terus ketika menjadi seorang ayah dari ya anak nama Ismail, terus nama ya Nabi Ishak, terus nanti setelah itu bahkan di saat perjalanan keluarga juga bersama orang tuanya dia menghadapi orang tua yang memang begitu keras, bahkan menjadi seorang pembuat berhala ya. Kita lihat misalkan ya, di mana Rasul kita nih ya, atau Nabi Ibrahim alaihissalam ya, di awal beliau lahir ya, beliau kan lahir di masa di mana kerajaan yang sangat zalim saat itu ya, Raja Namrus ya. Di mana sebelum lahirnya Raja Namrus ini melihat bintang-bintang ya. Jadi ada bintang-bintang di atas itu kok tiba-tiba redup ya. Bahkan ada yang berjatuhan. Nah, ketika ditanya akan hal itu, ya, ada mengatakan bahwa ini merupakan tanda kejatuhan kerajaan Namrus. Maka beliau tidak ingin, ya, beliau ingin menghalangi, sehingga akhirnya setiap yang lahir di masa itu, bayi yang lahir maka harus dibunuh, sehingga nanti tidak menjadi sebab runtuhnya kerajaannya ketika bayi ini menjadi dewasa. Nah akhirnya, ya, Nabi Ibrahim ya oleh ibunya sebelum ya, ibunya melahirkan Nabi Ibrahim itu langsung dibawa keluar kota ya, oleh ibunya. Ya. Pokoknya jangan sampai ya dia terbunuh oleh karena kelahirannya di saat pemerintah yang zalim melakukan pembersihan dari anak-anak terutama yang laki-laki lahir pada saat itu, sehingga dibawalah dia ya ke tempat yang jauh oleh ibunya. Lalu akhirnya setelah lahir Nabi Ibrahim diletakkan di sebuah gua. Ya tentunya kan ibunya harus kembali, harus pulang. Ya. Sehingga akhirnya Nabi Ibrahim tidak bisa dibimbing dengan baik oleh orang tuanya. Jadi Ibrahim kemudian ditinggalkan di dalam gua, ya, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tentunya yang melindungi dan menjaga dan memelihara Nabi Ibrahim dengan diutusnya malaikat Jibril. Sehingga Nabi Ibrahim tumbuh di dalam gua dengan cepat ya, bahkan dia bisa berjalan dan bisa berbicara di saat berusia 20 hari. Ini tentunya kisah yang disebutkan ya dalam berbagai dalam berbagai sumber, yang mana beliau lahir tepatnya di daerah atau di kota Babilonia ya, atau yang sekarang Irak ya. Nah akhirnya ujian pertama Nabi Ibrahim seperti itu ya. Jadi Ibrahim tidak dirawat, tidak dibina oleh orang tuanya, kecuali oleh Allah langsung dan juga oleh ya tentunya diperintah kepada malaikat untuk mengasuhnya. Sampai akhirnya ketika beliau menjadi pemuda ya. Beliau pemuda yang cerdas, beliau pemuda yang melihat ada banyak ketidaksesuaian kehidupan manusia dengan ya agama yang dianut atau dengan posisi sebagai manusia. Kok kenapa berhala disembah? Ya. Akhirnya ya di usia yang cukup muda ya, ini kan dikisahkan dalam surat Al-Anbiya ya, di mana saat menjadi muda beliau melihat manusia, masyarakat itu menyembah berhala. Sehingga Nabi Ibrahim bertanya-tanya ya. Dalam surat Al-Anbiya ayat 66 sampai 67 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman ya, yang artinya mengapa kamu menyembah selain Allah, kata Nabi Ibrahim, sesuatu yang tidak dapat memberi manfaat sedikit pun dan tidak mendatangkan mudarat kepada kamu. Celakalah kamu dan yang kamu sembah selain Allah, tidaklah kamu mengerti. Kan gitu kan? Tapi akhirnya ya kaum karena sudah sekian lama menyembah ya, bahkan diwajibkan oleh Raja Namrus, mereka tidak ya memperhatikan perkataan Nabi Ibrahim ini ya. Akhirnya Nabi Ibrahim muda saat itu menunggu-nunggu saat-saat ya mereka meninggalkan berhala ya. Maksudnya tidak menyembah di saat itu ya. Nah terjadilah bahwa setiap tahun itu biasanya ada perayaan besar
Jadi saat perayaan besar itu kan ditinggal itu, ya, meninggalkan berhala tempat pemujian, ya, atau kuil pemujaan itu ditinggalkan oleh kaumnya. Maka saat sepi itu Nabi Ibrahim menghancurkan semua berhala kecuali yang besar, disisakan satu, ya, disisakan satu. Namun sebelum Nabi Ibrahim menghancurkan itu, Nabi bertanya kepada berhala, mengapa kamu tidak makan? Ya, kalau memang bisa berbicara kan, Nabi Ibrahim bertanya, mengapa kamu tidak makan? Mengapa kamu tidak menjawab? Ya, karena tidak ada jawaban, ya, maka Nabi Ibrahim menghancurkan. Nah tentunya setelah hancur, ya kecuali satu yang besar, pulanglah ya kaumnya, ya. Dan akhirnya ketika melihat semuanya pada hancur, bertanya-tanya, ini siapa yang melakukan? Nah, makanya di situ ada yang menyebutkan ya bahwa yang menghancurkannya adalah pemuda yang bernama Nabi Ibrahim. Qalu innahu fatan yusammalahu Ibrahim, ya. Ada pemuda yang bernama Ibrahim. Nah, ketahui bahwa ini adalah pemuda yang menghancurkan, maka akhirnya Raja Namrus memerintahkan untuk membakar, ya, melemparkan ke dalam api yang besar, ya. Ini ujian keduanya kan. Ujian keduanya Nabi Ibrahim dilempar ke dalam api. Tapi sungguh ya Allah Subhanahu wa taala Maha ya melakukan apa saja. Api yang asalnya adalah panas, kita pun akan merasakan panas ketika mendekatkan api, tapi Nabi Ibrahim tidak demikian. Bagi Nabi Ibrahim api adalah dingin. Maka ya tentunya ini perintah Allah, ya. Qulna ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Ya, kami katakan kepada api, jadilah kau api yang menjadi dingin, bukan panas, bukan membakar, ya, untuk memberikan keselamatan kepada Nabi Ibrahim. Nah di tengah terbakarnya juga datang itu pertolongan, ya, pertolongan dari malaikat, ya kan? Ya, ini juga tentunya akan keyakinan Nabi Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa taala saja, bukan kepada yang lain. Ketika ada bala bantuan, ya dikatakan, alakah hajai Ibrahim, kamu butuh bantuan saya enggak, wahai Ibrahim? Maka tadi enggak, ya mengatakan wa am anta fala, ya. Pada kamu aku tidak membutuhkan, kecuali aku butuh pada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya ya ujian kedua pun berhasil dilewati oleh Nabi Ibrahim. Ujian ketiga apa? Ujian ketiga menghadapi orang tuanya. Orang tua yang menjadi pembuat berhala, penyembah berhala, maka disampaikanlah dengan cara yang sopan, yang santun oleh Nabi Ibrahim kepada orang tuanya, bahwa aku mendapatkan hidayah dari Allah, tinggalkanlah wahai bapa akan sesembahan, aku diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaklah engkau mengikuti aku, dan terus dilakukan dengan cara yang sopan dan santun sehingga akhirnya Nabi Ibrahim ya diusir oleh orang tuanya, ya. Maka ya orang tuanya mengatakan la ilam tantahi la arjumannaka fahjurni maliya. Kalau engkau wahai Ibrahim, kalau kamu nggak berhenti dari menasihati aku lempar kamu, ya. Aku siksa kamu, ya. Karena udah senang, aku usir kamu, tinggalkan aku sendiri, ya. Ya. Tapi Nabi Ibrahim dengan sopannya, dengan santunnya mengatakan, ya, aku akan mohon tetap selalu kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mengampuni kamu wahai orang tua. Ya, di tengah ujian ya memang Nabi Ibrahim mendapatkan cercaan, bahkan pengusiran dari orang tua, tapi Nabi Ibrahim tetap menghormati orang tuanya. Ini ujian ketiga. Nah, ujian keempatnya adalah ketika Nabi Ibrahim mulai berkeluarga, yaitu dengan Siti Saroh. Siti Saroh adalah wanita yang cantik yang ditemui yang menjadi pendamping Nabi Ibrahim, ya. Namun ujiannya adalah sekian lama menikah tidak mendapatkan anak. Nabi Ibrahim rindu akan anak tapi tidak mendapatkannya. Ya, inilah ketentuan juga dari Allah Subhanahu wa taala, ya, agar sabar atau tidak menanti seorang anak ketika sudah menikah sekian lama tidak mendapatkan anak. Sabarlah. Kelak mungkin nanti ada Allah berikan waktunya untuk mendapatkan momongan, untuk mendapatkan penerus generasi yang akan datang. Hanya singkat cerita, Nabi Ibrahim ya ketika Raja Namrud sudah hancur, ya, akhirnya Nabi Ibrahim pergi membawa Siti Hajar ke tempat lain, ya. Hijrah, ya. Hijrahlah Nabi Ibrahim ke negeri Mesir.
Namun di negeri Mesir ada juga raja yang zalim. Ya. Tidak sebutkan apakah Firaun ya di situ, tapi yang jelas ada di sana raja yang ketika dia mendapatkan seorang wanita, ya, dan itu merupakan istri dari seorang laki-laki, dia akan merebutnya. Maka disitulah menjadi strategi Nabi Ibrahim untuk terlepas dari ujian. Ya. Jadi ketika akhirnya Nabi Ibrahim ke Mesir bersama istrinya, dan istrinya Sarah ini dipanggil atau terlihat cantik oleh seorang raja, dipanggil, ya, ingin dijadikan sebagai istrinya atau direbut dari istri Nabi Ibrahim. Ya. Nah, namun sebelum dipanggil, Nabi Ibrahim mengatakan, kalau kamu nanti ditanya, bilang saja bahwa engkau adalah saudara aku. Ya. Karena kalau dianggap saudara, maka ya raja ini tidak mengambilnya. Nah, singkat cerita memang ketika Sarah berhadapan dengan raja itu ingin disentuh, ya, ingin disentuh oleh sang raja. Maka sekali itu juga dalam riwayatnya disebutkan raja ini tangannya langsung ya kaku, ya, langsung terkena seperti stroke, ya, tidak bisa bergerak, ya, kesakitan. Ya. Akhirnya raja ini meminta kepada Sarah, doakan aku agar aku bisa sembuh, ya. Karena kasihan, akhirnya Sarah mendoakan dan sembuh. Tapi setelah itu dilakukan lagi, ya. Akhirnya terjadi lagi sakit lagi, bertambah parah sakitnya. Akhirnya diminta lagi kesembuhan, setelah itu disembuhkan dan setelah itu dilepas, ya. Ketika ditanya, apakah kamu istrinya Nabi Ibrahim, istri Ibrahim? Maka kata dia, saya adalah saudarinya. Ya. Ini sebenarnya kiasan saja, ya. Ya, kiasan bukan berarti berbohong, ya. Artinya saudari seiman, gitu kan? Bahwa Nabi Ibrahim, ya, istrinya adalah saudari seiman, ya. Saudara seiman walaupun dia adalah sebagai istri. Tapi kan secara kiasan saudari itu seperti yang mungkin dipahami oleh raja, ya, adiknya dari Ibrahim alaihissalam. Ini dilepas, dan setelah dilepas, rupanya Raja Namrud ini, raja yang Mesir ini memberikan hadiah kepada Nabi Ibrahim. Budak-budaknya diberikan kepada Nabi Ibrahim. Di antara budak itu adalah Hajar. Ya, di antara budaknya Hajar yang nanti kelak diambil oleh Nabi Ibrahim. Dan singkat cerita pula, lama tidak mendapatkan anak, Sarah kasihan dengan Ibrahim, lalu memberikan, ya, izin boleh dia mengambil istri yang lain, ya. Maka diambillah Siti Hajar sebagai istrinya yang awalnya dianggap sebagai budak, ya, atau selirnya Nabi Ibrahim, hadiah dari raja yang ada di Mesir. Nah, akhirnya setelah beristri dengan Siti Hajar, Allah memberikan karunia seorang anak. Ya, namun disinilah ya ada kecemasan sedikit, ya, dari Siti Sarah. Maka akhirnya Sarah agak marah kepada, ya, Hajar. Akhirnya Hajar lari, ya, dari Nabi Ibrahim, dari keluarga. Tapi malaikat menemuinya, menjumpainya untuk kembali ke pangkuan Nabi Ibrahim, dan akhirnya ya kembali, ya. Dan setelah kembali, ya, untuk tidak terjadi percekcokan di antara dua istri ini, maka Siti Hajar dibawa ke Mekah bersama anaknya Ismail alaihissalam. Ya. Di Mekah, maka berdialog Nabi Ibrahim dengan Siti Hajar, tapi tidak lama. Ya. Ya, jadi ujian bertubi-tubi, ya. Setelah itu Nabi Ibrahim diperintah untuk menikahkan Hajar dan anaknya di Mekah. Ya, dalam surat Ibrahim disebutkan di situ kan, Robbini askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzar'in inda baitikal muharram, ya. Ya Allah, aku tinggalkan keluargaku di tempat yang tidak ada sama sekali penduduk. Bayangkan, cuma bertiga saat itu dia. Ibrahim, Hajar, Ismail. Ditinggal oleh Ibrahim, tinggal Siti Hajar dengan Ismail anaknya. Bayangkan, ya, saat itu tidak ada sama sekali orang. Ya, tapi ya tentunya Siti Hajar yang kokoh, yang tegar, ya, yang tabah ketika ditanya apakah ini perintah Allah engkau meninggalkan kami? Ya, ini perintah, walaupun tidak dijawab oleh Nabi Ibrahim, karena dia ketika meninggalkan dipanggil tidak menoleh. Sampai panggilan ketiga Nabi Ibrahim tidak menjawab, lalu disambut oleh Siti Hajar dan mengatakan apakah ini perintah Allah? Iya, ya. Tidak dijawab, tapi diyakin kalau ini perintah Allah, maka, ya, Allah tidak akan menyia-nyiakan kami, ya. Pergilah sana, ikuti perintah Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Nabi Ibrahim meninggalkan Siti Hajar, ya, untuk menjumpai Siti Sarah di tempat lain. Ini ujian tentunya yang berat, ya. Meninggalkan anak, ya, meninggalkan istri di tempat yang tidak ada sama sekali penduduk orang di situ. Nah, terus akhirnya, ya, berjalanlah, ya, Nabi Ibrahim
mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala menjadi Siti Sarah, dan akhirnya Siti Sarah juga mendapatkan karunia seorang anak, yaitu dinamakan dengan Ishak ya. Nah, tentunya di sini akhirnya ujian lagi ya, Allah Subhanahu wa taala memberikan ya, kepada Nabi Ibrahim dengan ya sekembalinya Nabi Ibrahim ke pangkuan Siti Hajar atau ke Mekah ya, ujian ketika Nabi Ismail sudah menjadi besar ya, ada perintah untuk menyembelih Nabi Ismail. Ya, tentunya ini bagian daripada ujian yang besar lagi ya. Ya, ini bagian daripada juga permintaan Allah kepada Ibrahim untuk menunaikan janjinya yang dahulu ya. Ya, kalau dikatakan Ibrahim termasuk orang yang kaya ya. Orang kaya tapi dermawan ya. Ya, gembalanya begitu banyak ya, tentunya karena belum ada orang ya. Jadi banyak sekali ya. Artinya dia memang punya kekayaan besar ketika dia mensedekahkan gembalanya ya. Lalu dipujilah oleh ya umat atau juga bahkan malaikat memuji kedermawanan Nabi Ibrahim. Yang saat itu sebenarnya belum punya anak ya. Ketika dipuji, jangankan orang, jangankan harta, anak pun kalau misalkan harus saya korbankan ya. Akhirnya ketika Nabi Ismail hadir di tengah Nabi Ibrahim, maka dimintalah ya janji itu oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang aku perintahkan engkau korbankan anakmu wahai Ibrahim untuk memenuhi janjimu ya. Ya, bermimpi beliau ya menyembelih anaknya. Akhirnya ya dilakukanlah ujian yang besar pula ya. Dan akhirnya banyak sekali ujian-ujian yang memang tentu kalau diceritakan begitu panjang ya terkait dengan ini. Namun kita kembali kepada di mana Allah Subhanahu wa taala menguji Nabi Ibrahim dengan berbagai ujian-ujiannya ya. Ibrahim kecil, Ibrahim muda, Ibrahim dewasa, Ibrahim sebagai orang tua, sebagai suami, Ibrahim sebagai nabi, begitu banyak ujian-ujiannya yang kelak setelah akhirnya berhasil ya menuntaskan ujian itu, maka Nabi Ibrahim ya alaihissalam mendapatkan pujian dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim ya dalam menjalani ujiannya ini? Wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin, maka ya Allah mengatakan di situ fa atammahunna ya. Fa atammahunna, maka menuntaskan semuanya Nabi Ibrahim akan ujian-ujian itu. Nah, dari kata fa atammahunna ini ada 3 kata sebenarnya yang bisa kita ambil ya dari huruf-huruf ini ya menjadi tiga rangkaian. Pertama huruf fa ya. Huruf fa itu artinya pelaksanaan yang cepat ya, respon cepat ya. Ya, kalau sekarang ada namanya aksi cepat tanggap gitu kan. Ya. Ini bagian daripada memang juga pelaksanaan yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim dengan respon yang cepat ya. Istijabah fauriyah ya. Ya, bagaimana responnya cepat oleh Nabi Ibrahim terhadap ujian-ujian yang Allah perintahkan atau yang Allah tetapkan kepada dia. Ya tentunya setelah beliau mendapatkan risalah ya, atau juga ketika beliau menjalankan dakwahnya. Ya. Responnya cepat ya. Yang pertama tadi ya ketika disuruh untuk menyembelih. Yang kedua ketika disuruh membangun Ka'bah ya. Akhirnya kan setelah berhasil Nabi Ibrahim ya menjalankan amanahnya atau tugasnya, ujiannya menyembelih tapi diselamatkan oleh Allah, diganti Nabi Ismail dengan seekor kambing. Lalu akhirnya diperintahkan ya oleh Allah untuk membangun Ka'bah ya. Nah, itu dilakukan dengan cepat ya, oleh Nabi Ibrahim alaihissalam ya. Fa ya, fa itu artinya sur'atu al-istijabah atau istijabah fauriyah, respon yang cepat ketika ada perintah. Ya, beda dengan summa ya atau dengan wa ya. Kalau wa itu artinya ada jeda sedikit. Kalau summa apalagi saufa ya, itu jedanya panjang ya. Tapi dengan kalimat fa itu untuk menunjukkan fauriyah, segera ya. Lalu yang kedua atamma ya, fa atamma itu dilakukan dengan walaupun dengan cepat tapi profesional ya, dengan sempurna ya. Ya. Tidak sembarangan ya. Kadang ada orang cepat tapi sembarangan ya.
Kadang cepat tapi tidak profesional. Nah, ini Nabi Ibrahim lakukan dengan profesional, dengan sebaik-baiknya, dengan sesempurna-sempurnanya. Ya, apa yang diperintahkan oleh Allah cepat dan sempurna. Subhanallah ya. Ini adalah perintah yang tidak main-main dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Ya. Nah, yang ketiga adalah hunna. Nah, hunna itu dilakukan dengan keseluruhan. Ya. Tidak dipilih-pilih, ini yang gampang, ini yang enak, ini nggak sulit ya. Dilakukan enggak? Mana yang perintah Allah, lakukan semuanya. Mau yang sulit, mau yang gampang, mau yang berat, mau yang ringan, semua dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Hunna, keseluruhan. Ya. Jadi fa'atan mahunna ini menunjukkan 3 rangkaian yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim dalam menyambut, dalam merespon ujian-ujian Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, karenanya dengan ini maka Allah katakan, ya, inni ja'iluka linnasi imama. Ya. Setelah Nabi Ibrahim menjalankan tugasnya dengan baik, ujiannya dengan baik, maka Allah mengapresiasi, aku jadikan kamu sebagai pemimpin. Aku menjadikan kamu sebagai teladan. Ya. Makanya ya kita meneladani kisah Nabi Ibrahim ini dengan baik. Ya. Bahkan keteladanan beliau sangat besar. Ya, tentunya pujian dulu kita lihat ya. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala memuji Nabi Ibrahim. Pertama apa? Nabi Ibrahim dijadikan sebagai Abul Anbiya. Ya, sebelumnya juga sebenarnya yang lebih tinggi adalah Nabi Ibrahim jadi sebagai Khalilullah, ya, sebagai kekasih Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi Nabi Ibrahim sebagai Khalilullah, ya, sebagai kekasih Allah Subhanahu wa taala. Satu-satunya ya nabi yang diangkat sebagai kekasih Allah adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Selain itu pula Nabi Ibrahim diangkat sebagai atau dijadikan sebagai Abul Anbiya, ya. Ya. Bapaknya para nabi. Kenapa? Karena dari 2 anak ini kedua-duanya nabi, ya kan? Nabi Ismail dengan Nabi Ishak. Walaupun Nabi Ismail ya setelahnya tidak ada nabi kecuali Nabi Muhammad SAW sebagai penutup para nabi. Dari Nabi Ishak setelah itu ada Nabi Yakub. Dan Nabi Yakub Nabi Yusuf. Ya. Terus setelah itu ada juga nabi-nabi ya sampai kepada Nabi Isa alaihissalam. Ini kan Abul Anbiya ya, bahwa beliau memang ya bapaknya para nabi. Ya. Selain itu pula bahwa Nabi Ibrahim sebagai bapaknya ya syariat ya. Ya, penegakan syariat ya termasuk yang dilaksanakan ya hari-hari ini ya, yaitu ibadah haji. Ibadah haji merupakan juga syariat yang telah dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Ya, Ka'bah itu yang dibangun kembali oleh Nabi Ibrahim yang sebelumnya pernah dibangun oleh ya, malaikat dan juga oleh yang lain. Ya. Jadi itu bagian daripada pujian Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ibrahim. Selain itu pula Nabi Ibrahim juga dijuluki dengan salah satu dari ulul azmi. Jadi 25 nabi itu ada 5 nabi yang diangkat sebagai ulul azmi. Orang atau nabi yang memiliki ujian yang berat. Ya. Ulul azmi itu ada 5, ada Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, dan Nabi Muhammad SAW. 5 nabi inilah yang disebut dengan ulul azmi. Ya. Ulul azmi yang 5 ya. Sekali lagi saya ulang, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini adalah imaman, ya, bahwa Allah Subhanahu Wa Taala akhirnya mengapresiasi, memuji, dan menjadikan Nabi Ibrahim sebagai imam, pemimpin, ya. Pemimpin seluruh umat. Makanya sebenarnya agama Yahudi, agama Nasrani, agama Islam, semuanya satu sebenarnya sumbernya Nabi Ibrahim, gitu kan? Makanya sangat heran kita kepada mereka-mereka yang mengklaim sebagai pengikut Nabi Ibrahim, tapi mereka mencela agama lain, ya. Terutama Nabi Muhammad dan juga agama Islam. Pada satu itu kan, satu bapak kita nih, ya. Ya, satu sumber yaitu Nabi Ibrahim. Mereka tahu itu Ibrahim, ya, yang mereka namakan Abraham itu kan. Ya, nama Ibrahim juga sebenarnya ada maknanya ya. Ibrahim itu artinya Abur Rahim, ya. Ya, jadi bapak yang penyayang, ya. Ya, atau juga Ibrahim itu diartikan dengan bapaknya kaum-kaum besar, ya. Artinya memang ya Nabi Ibrahim ini adalah sumber utama ya, dari sekian banyak ya ajaran, ya. Walaupun sebenarnya ya asalnya satu, yaitu Hanifan Muslimah.
Ya, Nabi Ibrahim itu adalah sosok yang mulia, sosok yang murni, ya, sosok yang hanif dan muslim, ya, sebenarnya muslim, ya, tapi akhirnya ya ada yang menjadikan sebagai nabi, ya, dan agamanya adalah Yahudi atau agama Nasrani, walaupun sebenarnya sama, sebenarnya ya begitu seharusnya sama-sama mengakui dan juga sama ya menghormati ya dari sekian banyak nabi yang semuanya sama katanya. Nah, jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, akhirnya ketika Nabi Ibrahim diangkat sebagai imam oleh Allah Subhanahu wa taala, dia bertanya, apakah nanti nabi atau saya ini pemimpin dan anak-anak saya menjadi pemimpin, ya. Qala wa min dzurriyyati, termasuk keluargaku ya Allah, ya. Maka Allah menjawab, ya, termasuk kecuali orang-orang yang zalim, ya. Qala la yanalu ahdi zalimin, ya. Maka Allah berfirman, Allah akan berikan kepemimpinan, meneruskan kepemimpinan engkau wahai Ibrahim, tapi yang taat, yang patuh, yang senantiasa menjaga syariat, kecuali yang zalim, ya. Yang zalim tidak akan diberikan, yang aniaya tidak akan diberikan. Nah, karenanya wajar ya kalau dilihat dari rangkaian kan awalnya memang kalau kita perhatikan dan sudah saya jelaskan dulu ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada keluarga Nabi Ibrahim dari jalur yang kedua ya, Nabi Ishak, Nabi Yakub, Nabi Ishak, Nabi Yakub, terus Nabi Yusuf, terus ke bawahnya itu kan para nabi untuk menjalankan syariat, risalah. Tapi sayang di antara mereka ya, setelah Nabi diutus kepada mereka banyak yang melanggar, bahkan sampai ada yang mereka berusaha untuk membunuh nabi-nabi yang diutus kepada mereka. Pada mereka dianggap sebagai Bani Israel, tapi akhirnya Allah SWT lepas itu. La yanalu ahdi zalimin, gak akan dapat ini semua ini. Maka Allah pindahkan ke bagian yang kedua, yaitu Nabi Ismail, walaupun keturunannya tidak ada nabi kecuali akhirnya kepada Nabi Muhammad SAW. Dan akhirnya sampai sekarang ya amanah ya khilafah itu seharusnya diberikan kepada Nabi Muhammad SAW dan keturunannya atau juga umatnya. Tapi sekali lagi juga selain perjalanan ini ada juga yang zalim juga dari kalangan umat Islam. Maka Allah tidak berikan, ya, Allah tidak berikan itu, ya. Maka akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada yang taat, yang patuh. La yanalu ahdi zalim, orang yang zalim tidak akan diberikan amanah, tidak akan diberikan ya untuk menjadi pemimpin atau juga menjadi orang yang menjalankan syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, akhirnya Nabi Ibrahim memang memiliki keteladanan yang sangat besar. Dan di anak keteladanan beliau juga doa-doa beliau selalu terkabul. Ya. Bahkan ada 3 doa ya, yang ini bukan sekedar doa untuk dirinya, tapi juga untuk umat setelahnya. Bahkan yang pertama Nabi Ibrahim berdoa, Robbi habli minas solihin. Ya Allah, anugerahkan kepadaku keluarga keturunan yang soleh-soleh. Nah, akhirnya terkabul itu kan, terkabullah doa Nabi Ibrahim, Robbi habli minas solihin. Ya, maka keturunannya menjadi orang-orang yang soleh. Yang kedua, ya Nabi Ibrahim juga berdoa, ya Robbi ij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, ya jadikanlah aku ya orang-orang ya senantiasa mendirikan sholat dan termasuk keturunanku. Ya. Akhirnya keturunan Nabi Ibrahim juga ya setelah itu orang-orang yang senantiasa mendirikan dan menjaga ibadah sholat atau taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang lebih ini lagi adalah yang ketiga, ya, di mana nanti akan kita bahas juga sebenarnya pada ayat selanjutnya nanti, yaitu doa Nabi Ibrahim, Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum ya, atau min anfusihim ya, yatlu alaihim ayatika wa yu'allimul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Ya Allah, utuslah di tengah mereka nanti ya seorang rasul yang menjalankan 3 misi. Yatlu alaihim ayatika, membacakan ayat-ayatmu, mensucikan jiwa mereka, mengajar kitab dan sunnah, ya kitab dan hikmah, ya. Ya, karena sungguhnya engkau adalah maha bijaksana dan juga maha perkasa, ya. Ini juga dikabulkan dengan diutusnya para nabi setelahnya, ya. Nabi Ishak, Nabi Yakub dan Nabi Yusuf, setelah itu nabi-nabi yang lain, dan juga dari Nabi Ismail juga seorang nabi yang menjadi penutup para nabi, yaitu Nabi Muhammad SAW. Ya, atau juga yang ditentukan juga dengan ayat yang terakhir ini yang saya bacakan doanya ini adalah untuk Nabi Muhammad SAW. Kalau kabulkan sekian lama setelah itu
datanglah Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Nah ini ya, di mana Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan ayat ini sangat jelas tentang karakter Nabi Ibrahim yang bisa dijadikan keteladanan untuk menjadi teladan kita semua. Apakah kita seorang pemuda, seorang anak, ya, seorang suami, seorang kepala rumah tangga, atau juga seorang ya ayah, ya, dan juga seorang ya juru dakwah, ya, menyampaikan risalah, kita melakukan atau meneladani bagaimana Nabi Ibrahim melaksanakan itu dengan sebaik-baiknya. Ya, mudah-mudahan kita semua bisa mengambil ibrahnya. In uridu lil islam mastata'tu wa ma taufiqi illa billah. Terima kasih atas ya kehadirannya. Ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, apakah ada yang mau bertanya? Silakan. Baik, jika tidak ada, ya kita akhiri saja ya pertemuan kita. Baik, jamaah sekalian, kemudian bapak sekalian dirahmati Allah. Mengingatkan kembali, marilah kita kuatkan iman dan iman kita kepada apa yang ya saat ini kita alami. Ketinggalan mau nanya. Bu Farina mau bertanya? Ya, kalau kita lihat urutan keturunan dari Nabi Muhammad itu sampai saat ini ada nggak ya Ustadz ya, sampai yang ya Nabi 1400 yang tahun yang lalu gitu ya kan, ini untuk keturunan Nabi silsilahnya gitu ada ya, saya kan nggak kurang paham juga nih kalau yang masa Nabi sekarang ini. Kalau yang sejarah dari Nabi Yakub, kemudian Nabi Yakub dan seterusnya itu kan ada ininya dari Sarah ya saja. Ya. Dari sebelah pihak dari sisi Hajarnya ini saja. Ya. Karena kita kan termasuk nih seluruh manusia yang ada di muka bumi ini adalah umat Nabi Muhammad, kecuali yang kafir. Namun kita istilahnya gitu. Penjelasan. Ya. Ya, oke. Baik, ya memang silsilah Nabi keturunan Nabi Muhammad masih ada ya, tapi memang dari perempuan ya, dari Fatimah ya, anak Rasulullah SAW, yang Fatimah kan menikah dengan Ali ya. Lalu Fatimah punya dua anak, Hasan dan Husain ya. Nah, memang yang kebanyakan itu dari Husain ya. Dari Husain, nah Husain itu kan ya kalau dilihat mereka istilahnya menikah, dan ya sebenarnya Ali juga punya istri selain Fatimah ya. Setelah Fatimah meninggal, Ali juga Imam Ali menikah lagi dengan yang lain ya. Begitu juga dengan anaknya yaitu Husain dan Hasan ya. Hasan itu kakaknya anak pertama dan Husain anak kedua. Nah, di antaranya juga Husain ini menikah dengan wanita yang ya tentunya bukan ganti-ganti, tapi kalau meninggal lalu menikah lagi, meninggal menikah lagi kan. Akhirnya dari situlah banyak keturunan ya. Keturunan yang saat ini kita sebut dengan habaib ya, Habib itu. Sebenarnya itu merupakan adalah bagian daripada keturunan dari Nabi Muhammad, tapi dari jalur perempuan ya, tidak ada dari jalur laki. Ya kalau dilihat memang runutnya ada gitu kan. Runut sampai ada yang keturunan ke 30, ke 40 ya, termasuk juga Habib Rizik ya. Beliau juga bagian daripada yang nyambung ya, keturunan dari Nabi Muhammad SAW. Jadi memang tidak dipungkiri itu ada ya, yang tidak terlepas atau tidak terputus ketersambungan keturunan Nabi Muhammad dari jalur ya, Fatimah ya, radhiyallahu anha ya, yang mana memang mereka ini ya, atau anak-anaknya lalu nanti bersambung setelah mereka menikah ya, dan mempunyai anak, mempunyai keturunan. Setelah itu terus bersambung sampai sekarang pun 14 abad ya, 1400 tahun masih ada ketersambungan ya. Ada runutan keturunan dari mereka.
kalau kita lihat memang, atau saya pernah melihat itu kan dari keturunan yang ada itu kan, ya, Habib Rizik terutama yang saya pernah lihat itu, beliau termasuk dari keturunan yang nyambungnya kepada Husain ya, pada Husain itu, walaupun sudah jauh ya, hampir saya lupa ya, apakah 35, 36 gitu kan, keturunan yang 35 atau 36 ya. Jadi tidak kita pungkiri adanya ya, seperti itu ya. Ya, lalu Ustadz, kalau misalnya gini, kan Habib Rizik termasuk keturunan dari cucu Nabi Muhammad SAW gitu Ustadz ya. Afwan, ketika Habib Rizik misalnya punya anak lelaki, itu apakah dia termasuk nanti keturun dari cucu Rasulullah SAW gitu Ustadz? Iya betul, terus begitu. Iya, kan terus bersambung. Gak terputus ya. Ya kayak kita kan, kita punya keturunan gitu kan. Hanya nanti sampai keturunan ke-5, ke-6 kita sebagai orang tua dianggap juga kan, oh dari keturunan dari Syarifuddin kan, atau dari Bu Farida kan. Ya, walaupun jauh kan, ya, tetap disebut. Kadang-kadang gini, kan kita memang kalau orang Arab itu paling pandai menjaga keturunan nasab ya. Jadi terus disebutkan sehingga tidak terputus. Kalau kita kan kadang atau seringkali terputus ya. Kita sudah nggak tahu kakek kita yang ke-5 ya, ke atas 5 itu nggak tahu udah kan, kita terputus kan, karena nggak terbiasa kita. Kalau mereka terbiasa, dan memang kalau kita kan seringkali nama itu banyak ya, satu nama satu orang banyak nama ya kan, hampir mirip ya. Iya itu, sehingga akhirnya nama orang tua ya, kalau nama orang tua masih bisa disebut, nama kakek yang pertama masih bisa disebut, tapi nama kedua udah buyar gitu kan, udah samar-samar, apalagi yang ketiga, apalagi yang keempat ya. Ya termasuk saya juga, saya punya orang tua Mustafa, punya kakek Hasan, setelah Hasan udah nggak tahu lagi. Iya. Kalau yang paling paham nasab itu di masa Rasul itu Abu Bakar ya, paham banget ya. Pokoknya kalau ingin tahu nasabnya siapa itu tanyalah kepada Abu Bakar ya. Beliau tahu tentang nasab. Memang kekuatan orang Arab itu adalah nasabnya ya, yang tidak terputus. Bisa kalau Ustadz Fahmi. Ya. Baik, itu saya mungkin ya. Terima kasih atas pertanyaannya dan juga perhatiannya. Jazakumullah khairan. Selanjutnya kita akhiri dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita kembali besok. Astagfirullahaladzim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shaghara. Allahumma adfa'anna al-bala wal ghala wal fahsya wat ta'un wal fitan wal mihan ma zahara minha wa ma batan bi rahmatika ya Allah ya Rahmanur Rahim. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, pada hari ini kami berkumpul untuk mengkaji, membahas dan mentadabburi ayat-ayat-Mu. Berikanlah hidayah kepada kami ya Allah, agar kami senantiasa menjalankan perintah-Mu, senantiasa mengikuti dan meladani Nabi-Mu, Nabi Muhammad SAW dan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, berikanlah kami keluasan ilmu pengetahuan, terutama ayat-ayat Al-Quran ya Allah. Berikanlah hidayah melalui Al-Quran ya Allah. Jadikan kami orang yang selalu taat dan patuh kepadamu ya Allah. Berikanlah perlindungan dari musibah yang sedang kami hadapi ya Allah. Allahumma anfa'annal bala wal ghala wal fahsya wat ta'un wal fitan wal mihan ma zahara minha wa ma batan bi rahmatika ya Allah. Ya Allah, yang meninggal di antara kami atau keluarga kami, maka jadikanlah mereka syahid jalanmu, berikanlah kepada mereka surgamu ya Allah. Ya Allah, yang ada di antara kami yang sakit, berikan kesembuhan kepadanya ya Allah. Berikanlah dengan membaca Al-Quran beri kesembuhan, dengan usaha yang kami lakukan juga menjadikan kesembuhan ya Allah. Berikanlah kami kekuatan untuk selalu bersabar jika kami menghadapi ujian ini ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Terima kasih. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.